Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sementara semua orang berteriak ketakutan saat melihat bayangan itu menusuk ke arahnya, Han Li mengangkat tangannya dan melemparkan belati kecemerlangan hijau yang telah dia siapkan dan mengenai bayangan itu. Bayangan hitam didorong kembali ke tepi kolam dan mendesis dengan tatapan dingin. Yang mengejutkan, bayangan itu ternyata adalah ular hitam legam sepanjang 1 meter dengan tanduk. Lidah merah mendesis dari mulutnya, dan memiliki kuncup bunga 3 warna di bagian atas tanduknya, seperti bunga kecil tumbuh dari kepalanya. Adapun pancaran pelangi, itu adalah 7 warna iblis ki yang terbentuk dari gumpalan yang keluar dari mulut ular. Itu tampak persis sama dengan pelangi sehingga tidak mengherankan bahwa itu telah menipu mereka semua. Setelah melihat penampakan asli bayangan hitam itu, Hu Yue menatap kosong ke arahnya, berkata, ular iblis jambul. Itu mengubah puncak kepalanya menjadi lotus 7 warna. Setelah dengan jelas melihat penampilan asli ular ini, mata Si Dai dengan dingin berkilau, dan dia tanpa berkata-kata mengangkat tangannya, melepaskan syal terlipat ungu. Item ini mengeluarkan beberapa suara ledakan saat ditembakkan ke arah ular iblis. Hati-hati, ular ini sangat berbisa. Kamu bukan tandingannya. Jin King tiba-tiba mengatakan ini sebelum melepaskan cap balok putihnya yang besar untuk bergabung dengan syal menjadi seberkas cahaya putih. Ular iblis menyaksikan kedua benda itu menyerangnya dengan tatapan sedingin es, dan kemudian membuka mulutnya dan menyemburkan mutiara pelangi yang cerah. Mutiara itu memancarkan cahaya indah yang menghalangi cap besar dan syal ungu, memaksa mereka untuk berhenti total. Pada saat itu, Hu Yue akhirnya terbangun dari kekecewaannya karena kehilangan harta itu. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia membuang 2 pisau terbang dan memasuki pertempuran. Tiba-tiba, 3 garis cahaya putih dan seberkas cahaya ungu terjalin dengan cahaya pelangi. Ular itu benar-benar tak kenal takut. Ia menyemburkan beberapa awan berwarna-warni. Awan membuat harta sihir redup sampai hampir gelap segera setelah mereka melakukan kontak. Bagaimana iblis ini bisa begitu kuat? Mungkinkah itu iblis yang bermutasi? Jin King terperanjat melihat pemandangan itu. Tapi begitu dia selesai berbicara, cahaya merah ditembakkan dengan ganas, menembus awan berwarna-warni dalam sekejap dan mengenai tanduk daging ular iblis. Lubang berdarah seukuran ibu jari ditinggalkan oleh serangan itu. Iblis itu mengeluarkan teriakan aneh dan dengan menyakitkan menghantam lantai batu kapur. Segera setelah itu, tubuhnya melingkar, dan melesat ke arah kolam dengan kabur. Tetapi pada saat itu, sekelompok pedang terbang zamrud terbang turun dari atas, memakukan kepala ular ke lantai batu kapur lebih cepat daripada kilat. Ular itu kemudian meronta-ronta tetapi tidak bisa bergerak sedikit pun. Ini adalah tindakan tiba-tiba oleh Han Li dan jiwa bengkok. Selain penggunaan bor darah roh bengkok jiwa, Han Li menggunakan pedang penghangat awan bambu untuk menahannya. Dia telah memastikan untuk menahan petir setan iblis, pedangnya untuk mencegah yang lain menyadari bahwa pedangnya telah disempurnakan dari bambu petir surgawi. Jin King dan yang lainnya merasa lega saat melihat Han Li berhasil menahan ular iblis. Setelah sedikit diskusi, Si Dai dan yang lainnya memutuskan untuk menyingkirkan harta sihir mereka begitu mereka dilepaskan oleh tekanan mutiara iblis pelangi. Setelah itu, rombongan berkumpul di sekitar ular iblis. Ini benar-benar ular iblis jambul, tetapi tampaknya seseorang mencangkokkan rupa lotus 7 warna di atasnya. Itu benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti itu secara bawaan. Hu Yue mengungkapkan ekspresi bingung saat dia melihat ular iblis berjuang untuk membebaskan diri dari pedang kecil. Jelas, lotus 7 warna ini adalah semacam jebakan yang cerdik. Sangat mungkin bahwa orang mati di sana telah jatuh cinta padanya, bahkan kita jatuh karenanya. Jin King setuju dengan senyum pahit.
Han Li diam-diam berdiri di samping saat dia memeriksa ular iblis sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke tangan kanan kerangka itu. Dia membayangkan seseorang dengan bersemangat mencoba memetik lotus 7 warna, saat ular iblis itu kemudian terbang keluar dari air dan menggigit jarinya. Segera setelah itu, dia terkoyak oleh racun. Han Li merasa hatinya gemetar dingin saat berbalik untuk melihat panah kecil di kepala kerangka itu. Itu jelas ditempatkan oleh seseorang yang datang kemudian, siapapun yang memasang jebakan ini benar-benar perencana. Mengiris. Kepala ular setan jambul terpisah dari tubuhnya dengan kilatan cahaya dingin. Si Dai dengan dingin meliriknya dari samping dengan belati di tangannya. Han Li sedikit mengerutkan kening. Han Li tahu bahwa dia membenci ular ini karena telah merusak wajahnya. Dikatakan bahwa penampilan seorang wanita sama berharganya dengan hidupnya sendiri. Bahkan jika ular iblis jambul bukanlah penyebab utama di balik wajahnya yang hancur, itu pasti salah satu penyebab utamanya. Han Li dengan ringan menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangannya, mengembalikan pedang kecilnya kembali ke tubuhnya. Setelah itu, tatapannya jatuh kembali ke panah di kerangka. Panah ini tampak berwarna hijau zamrud yang sama dengan pedang penghangat awan bambu milik Han Li pada pandangan pertama, tetapi pemeriksaan lebih lanjut membuktikan sebaliknya. Pedang terbang Han Li cerah dan bersinar sementara panahnya membawa ki gelap, seolah-olah itu telah dinodai atau disempurnakan dengan seni jahat. Rekan Taois Han, akankah kita pergi dan menjelajahi daerah lain? Mungkin kita akan menemukan sesuatu. Setelah melihat Han Li terus mempelajari kerangka itu, Hu Yue menanyakan hal ini. Sepertinya dia benar-benar tidak ingin kembali dengan tangan kosong. Tolong jangan ragu untuk terus menjelajah, jiwa bengkok dan aku akan tetap di aula utama. Han Li berkata dengan ekspresi tenang. Hu Yue mengungkapkan sedikit kejutan. Setelah melihat tulang bersama dengan panah hijau zamrud, dia mengungkapkan sedikit keraguan dan akhirnya tidak bergerak. Ketika Jin King dan Si Dai melihat ini, mereka juga diam-diam tinggal di aula utama. Lagi pula, siapa yang tahu bahaya apalagi yang menunggu di kediaman gua, mengingat pertemuan awal. Jelas lebih aman untuk tetap bersama. Selanjutnya, mereka dapat menebak bahwa panah itu tidak biasa. Mengapa lagi Han Li yang misterius terus memeriksanya tanpa henti? Rekan Taois Han, apakah Anda akan mengatakan bahwa alih-alih menjadi reruntuhan pembudidaya kuno, tempat ini sebenarnya adalah jebakan? Jin King bertanya dengan suara rendah. Tidak mungkin, tempat ini jelas merupakan reruntuhan pembudidaya kuno. Jika tidak, bukankah terlalu kebetulan bahwa Anda menemukan tempat ini dari mutiara? Namun, tempat ini telah ditemukan oleh orang lain, dan mereka telah lama memasang jebakan di dalamnya. Han Li menggelengkan kepalanya. Jika apa yang kamu katakan itu benar, lalu apakah tidak ada harta yang tersisa di sini? Si Dai berbicara dengan suara dingin. Han Li mengungkapkan ekspresi sedikit penyesalan, tetapi tetap diam. Jin King dan Hu Yue kemudian saling memandang dengan ekspresi yang berubah. Wajah Hu Yue lebih menonjol di antara keduanya. Tidak hanya perjalanan ini berakhir tanpa manfaat, tetapi dari dua yang dia undang, yang satu menemui ajalnya, sementara yang lain wajahnya hancur. Perburuan harta karun ini berakhir dengan bencana total. Selama momen keheningan mutlak mereka, kolam mengeluarkan rangan samar. Para pembudidaya buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke arah kolam dengan waspada. Tubuh pembudidaya Jian, yang seharusnya sudah mati untuk beberapa waktu, perlahan-lahan keluar dari kolam dan sesekali mengeluarkan rangan dari mulut kerangkanya. Pada saat itu, para pembudidaya tercengang dan saling memandang dengan cemas. Karena mereka adalah kultivator, tidak terlalu menakutkan jika roh jahat atau entitas jahat lainnya muncul. Mereka hanya bisa membuat pekerjaan singkat dari mereka. Namun, ini adalah tubuh seorang teman yang telah memasuki gua bersama mereka belum lama ini.
Mungkinkah dia memiliki teknik rahasia yang memungkinkan jiwa aslinya bertahan setelah tubuhnya dihancurkan? Karena tidak jelas apakah mayat itu saat ini dirasuki oleh pemiliknya atau hantu, Hu Yue dan yang lainnya ragu-ragu untuk bertindak. Mayat pembudidaya Jian masih terus perlahan memanjat keluar dari kolam dan mendekati mereka. Hu Yue melihat ada sesuatu yang salah dan buru-buru berteriak, "Terlepas dari apakah kamu manusia atau hantu, jangan mendekat atau tangan kita akan dipaksa." Dia mengayunkan lengan bajunya, melemparkan belati terbangnya untuk berputar di sekitar tubuhnya. Jin King dan Si Dai juga waspada dan menatap mayat itu dengan kaku. Sama seperti Hu Yue selesai berbicara, tubuh kultivator Jian berhenti dan tetap tidak bergerak. Hu Yue dan yang lainnya tanpa sadar menghela nafas lega. Tapi saat Han Li menonton, dia merasa ada sesuatu yang sangat salah dan secara naluriah mengeluarkan item dengan flip tangannya. Pada saat berikutnya, perubahan tiba-tiba terjadi. Tubuh pembudidaya Jian tiba-tiba menendang tanah dan dengan keras menerkam ke arah kelompok itu. Ekspresi Hu Yue dan Jin King memucat, dan mereka langsung melepaskan harta sihir mereka. Dua garis cahaya putih dan garis cahaya putih menghantam pembudidaya Jian dan dengan bersih menghancurkan kerangka itu dengan satu pukulan. Tapi tiba-tiba, Hu Yue merasakan angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya. Dengan rasa dingin mengalir di punggungnya, dia menoleh untuk melihat tangan kerangka muncul dari perutnya, dengan erat menggenggam inti biru berkilau seukuran kacang di jari-jarinya. Dengan mata terbelalak tak percaya, Hu Yue menatap tangan kerangka yang menonjol dari perutnya. Dengan retakan yang terdengar, inti biru itu dihancurkan menjadi bubuk halus, yang menetes dari tangan. Hu Yue mengeluarkan erangan teredam dan dengan lemah jatuh ke lantai setelah tangan kerangka itu menarik diri dari tubuhnya. Lubang yang ditinggalkan berdarah deras, dengan cepat memenuhi aula dengan bau darah. Meskipun dia entah bagaimana masih hidup untuk saat ini, dia jelas berada di ambang kematian. Suara tangisan alarm Jin King dan Si Dai bersama dengan suara harta sihirnya yang hancur bergema di benak Hu Yue saat semua pengalaman hidupnya melintas di benaknya. Kehidupannya yang miskin selama masa kanak-kanak dan kegembiraan yang diungkapkan seluruh keluarganya setelah menemukan akar spiritualnya, momen ketidakberdayaan yang dia rasakan ketika suster bela diri senior yang dia kagumi menikah dengan orang lain, kegembiraannya pada formasi inti yang sukses, dan ambisi besarnya yang sepenuh hati untuk suatu hari membentuk jiwa yang baru lahir. Saat semua ingatan ini mengalir di benaknya, anggota tubuhnya berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Tapi dia tidak menyerah untuk mati. Dia telah menyempurnakan satu set 3 belati terbang sebagai harta sihirnya. Biasanya, dia hanya akan menyerang dengan 2 dari mereka dan akan meninggalkan yang ketiga di tubuhnya. Ini karena belati terbang ketiga telah disempurnakan menggunakan teknik rahasia. Meskipun kekuatan serangannya rata-rata, itu bisa secara otomatis melindungi tubuhnya dengan kesadaran yang jauh lebih besar daripada teknik sihir biasa. Selain itu, dia tidak mengeluarkan biaya atau usaha saat memperbaiki harta ini dan baru saja memasuki tahap hidup. Bahkan jika dia tidak memberikan perintah, harta itu seharusnya merespons niat membunuh dan secara otomatis melindungi tubuhnya dari serangan mendadak. Kecuali, penyerang. Hu Yue akhirnya memikirkan sesuatu, menggunakan kekuatan fana terakhirnya untuk memutar kepalanya dengan sedikit keengganan dan melihat semua yang terjadi di belakangnya. Pada saat itu, kabut putih mengejar Jin King dengan cermat. Jin King terus menghindarinya sambil diliputi oleh cahaya perak. Dia telah melepaskan harta sihirnya sendiri dan tanpa henti membombardir kabut putih dengan serangan seolah-olah dia sangat takut akan hal itu. Adapun Han Li dan yang lainnya, mereka terjebak dalam hamparan besar ki hitam. Lukisan gulir berapi-api di tangan, Han Li menembakkan api seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya darinya, menciptakan cincin api besar di sekitar mereka yang terus-menerus menyerang ki hitam, menjaganya tetap diteluk.
Si Dai dan bengkok jiwa berdiri di belakang Han Li. Tubuh jiwa bengkok diselimuti cahaya darah, dan dia terus-menerus melepaskan api ungu dari tangannya, menyerang setiap ki hitam yang bocor melewati cincin api. Di sisinya, Si Dai menggenggam manik putih yang terpancar dengan cahaya, mencegah salah satu ki hitam yang menyelinap melewati kedua kemampuan mendekat. Meski begitu, dia masih mengungkapkan ekspresi ketakutan. Hu Yue tidak memperhatikan ki hitam dan dengan keras memeriksa keburaman putih yang mengejar Jin King. Benar saja, kerangka putih dari kultivator yang sudah lama mati itu sekarang dikelilingi kabut putih dan mengejar Jin King dengan kecepatan tinggi. Pada titik ini, itu tidak mungkin dianggap mati sedikit pun. Hu Yue tersenyum sedih. Dia, seorang kultivator formasi inti, telah menemui ajalnya dengan kerangka, benar-benar konyol. Sementara Hu Yue masih mengejek dirinya sendiri, dia menghilang ke dalam istirahat abadi dengan seringai mengejek masih di sudut mulutnya. Saat Hu Yue menghembuskan napas terakhirnya, Han Li terus mengamati situasi dengan wajah tegang. Pada saat yang sama ketika Hu Yue menjadi mangsa kerangka putih, dinding di dekatnya tiba-tiba melepaskan kabut hantu dingin yin yang luas, menjebak mereka semua. Untungnya, Han Li telah membuat sedikit persiapan dan membuka gulungan lukisan tanpa ragu-ragu, melepaskan burung roh yang tak terhitung jumlahnya dari dalam. Burung layang-layang yang diselimuti api iblis ini adalah burung yang beku. Han Li sebelumnya telah membaca pengenalan rinci tentang mereka dalam catatan kuno. Mereka lahir dari esensi api dan sangat suka mengkonsumsi hantu yin dan jiwa jahat, mendapatkan reputasi sebagai kutukan yin. Namun, burung ini telah lama punah, dan lukisan gulungan itu hanya menyegel sebagian kecil dari jiwa burung roh itu. Akibatnya, itu hanya bisa melepaskan avatar dari burung yang beku. Sementara avatar-avatar ini muncul persis sama dengan yang aslinya, kekuatan mereka setara dengan yang aslinya. Kalau tidak, kabut hantu hitam ini akan dilahap dengan bersih daripada hanya tersebar sementara. Meskipun Han Li benar-benar terjerat oleh kabut hantu ini, dia tidak terlalu khawatir. Baik pedang penghangat awan bambu maupun kumbang pemakan emasnya dapat dengan mudah menyelesaikannya. Apa yang membuatnya gelisah adalah kabut hantu, yang masih belum mengungkapkan dirinya. Adapun kerangka, jelas sekilas bahwa itu tidak cerdas sedikit pun, itu dikendalikan oleh orang lain. Namun, kerangka itu cukup aneh. Karena itu benar-benar tidak terluka dari pukulan berulang-ulang dari harta sihir Jin King, pasti ada beberapa misteri di baliknya. Saat Han Li memikirkan ini, ratapan hantu tiba-tiba pecah dari sekelilingnya. Suara dingin darah ini sangat tajam dan bukan milik pria atau wanita. Mereka yang mendengarnya akan bingung dan darah serta ki mereka berantakan. Hati Han Li bergetar, dan dia secara refleks menyebarkan indera spiritualnya untuk menyelimuti seluruh aula. Pada saat yang sama, dia menjentikkan jarinya dan mengirimkan dua pedang zamrud kecil dari tubuhnya yang mulai perlahan berputar di sekelilingnya. Setelah mendengar ratapan hantu, Jin King tampak putus asa karena ketakutan dan dengan marah berseru, "Iblis apa yang ingin membingungkan dirinya dan tetap tersembunyi?" Meskipun suaranya tidak keras, itu bergema di seluruh ruangan. Tanpa diduga, ratapan hantu berhenti. Selain itu, serangan berikutnya dari harta sihirnya benar-benar menghancurkan kerangka itu. Jin King sangat terkejut dengan pergantian peristiwa yang aneh. Pada saat yang sama, kabut hantu yang mengelilingi Han Li dan teman-temannya dengan cepat mundur ke dinding di sekitar mereka. Han Li sangat terkejut, dia tidak percaya bahwa raungan marah Jin King mengandung kekuatan seperti itu. Pada saat berikutnya, Si Dai berbalik dan mengambil kesempatan ini untuk bergegas menuju tangga. Dalam sekejap mata, dia sudah naik ke permukaan. Han Li tanpa ekspresi saat melihat ini, tapi Jin King dipenuhi amarah. Wanita ini akan melarikan diri di tengah pertempuran. Meskipun kekuatan sihirnya kurang,
mutiara harta karun ajaib yang dimilikinya jelas mampu menahan kabut hantu. Secara alami, dia tidak bisa membiarkannya kabur begitu saja. Dengan pemikiran itu, Jin King langsung membuka mulutnya untuk menghentikannya. Tetapi pada saat itu, anomali lain terjadi. Tepat ketika si Dai mencapai langkah kedua, dinding batu di sebelahnya tiba-tiba menyala dengan sinar hijau. Cakar hantu 10 jari yang menakutkan keluar dan menembus perutnya dengan kecepatan yang hampir tidak bisa dilihat. Si Dai dengan sedih berteriak dan melakukan yang terbaik untuk menerangi cahaya mutiara dalam upaya untuk melarikan diri. Namun, tangan hantu itu tidak takut pada mutiara sedikit pun dan memancarkan ki hitam, mengelilingi si Dai dengannya hanya dalam beberapa saat. Jeritan wanita itu tiba-tiba berhenti. Begitu ki hitam mundur, yang tersisa hanyalah mayat kering yang kemudian dilemparkan ke hadapan Han Li dan jiwa bengkok. Setelah Han Li menoleh untuk melihat mayat tanpa daging, wajahnya berubah sedikit hijau. Wajah Jin King telah lama memucat, tetapi dia sekarang dengan gugup melihat sekeliling dengan harta sihir cap blok putih di tangannya. Hehe, aku butuh satu mayat lagi yang cocok. Siapa di antara kalian bertiga yang akan mengorbankan dirimu sebagai upeti? Suara sedingin es bergema di seluruh aula dengan nada menghina. Mata Han Li dengan dingin berkilau, dan dia membentangkan lukisan gulir sekali lagi. Dengan seluruh sarang burung api kembali ke lukisan gulir, Han Li membentuk gerakan mantra dua tangan dengan ekspresi serius. Astaga! Seekor burung yang beku selebar 3 meter terbang keluar dari lukisan gulir sambil dikelilingi oleh api yang cemerlang. Setelah terbang sekali di sekitar kepala Han Li, itu menembak ke arah salah satu pilar batu, hal itu dengan sayap terbentang lebar. Bang! Ketika burung besar menabrak pilar batu, itu menyala dengan sinar hijau, dan seekor ular menakutkan yang terbuat dari ki hitam terbang keluar dan terjerat dengan burung api. Dengan burung yang menyemburkan api inti putih dan ular menakutkan yang menyemprotkan ki hitam pekat, pertempuran besar terjadi di antara mereka di aula. Cek, cek. Saya tidak menyangka akan ada seseorang yang mampu menggunakan teknik pengendalian roh yang telah lama punah. Sepertinya aku meremehkanmu. Setelah ini dikatakan, bayangan aneh perlahan berjalan keluar dari pilar batu. Han Li dan Jin King keduanya menatapnya dengan penuh perhatian. Tidak hanya siluetnya yang berwarna hijau tua, tetapi juga dikelilingi oleh cahaya hijau yang berkilauan, menutupi penampilan aslinya. Tubuhnya tampak terbungkus kabut hitam setebal lengan, dan matanya merah seperti darah segar. Setelah bayangan aneh menyapu pandangannya melewati ketiganya, Han Li dan Jin King merasakan hawa dingin mengalir di punggung mereka seolah-olah pikiran dan hati mereka telah ditelanjangi. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling melirik sebelum melihat kembali bayangan itu dengan ngeri. Musuh hanya menggunakan tatapannya untuk memberikan tekanan besar pada mereka. Ini jelas menunjukkan bahwa kultivasi orang ini jauh melebihi kultivasi mereka. Mungkinkah orang ini menjadi kultivator jiwa baru lahir? Dari penampakan bayangan aneh ini, sepertinya lebih mirip hantu atau iblis daripada orang hidup. Tetapi jika itu benar-benar roh jahat, lalu bagaimana ia mempertahankan keseluruhan kecerdasannya? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.